Salam, salam sejahtera. Jumpa lagi dengan channel The Clarifikator. Di video ini kita bahas polemik yang muncul atas pernyataan KSAD bagian pertama. Sebelumnya, mohon kerelaan saudara-saudaraku untuk like, subscribe, tekan tanda lonceng, and share. Agar channel ini bisa terus menampilkan klarifikasi ringan tentang hal kontroversial di sekitar kita. Mari kita mulai. Samsi Ali, Imam Masjid New York, mengomentari pernyataan Jenderal Dudung yang mengatakan Tuhan bukan orang Arab adalah pernyataan yang mengkait-kaitkan dengan etnis dan agar KSAD fokus tuntaskan KKB di Papua. Ditambah, bacot Bahar Smith sang putra mahkota HRS yang memanipulasi atau memenggal kalimat KSAD sembari menghina Jenderal Dudung sebagai Jenderal Baliho. Untuk lebih jelas, kita saksikan dulu tweet dan headline berita dari Imam Samsi Ali dan cuplikan video Bahar Smith berikut ini. Ada satu jenderal, namanya Jenderal Baliho. OPM dirangkul, ormas Islam dimusuhi. Kalau tidak ada para ulama, para habaib, para masyayikh yang datang dari Arab ke Indonesia, si Dudung masih nyembah pohon. Pernyataan Samsi Ali tersebut adalah bahasa kompor gas yang bertendensi upaya membentur Jenderal Dudung dengan etnis Arab. Perkataan Jenderal Dudung tersebut adalah kalimat pernyataan, bukan kalimat menghujat dan memusuhi etnis Arab. Jika bicara tentang mengkait-kaitkan dengan etnis dan golongan, bukan satu atau dua orang oknum habaib, sekali lagi oknum ya, yang selalu berkata kasar dengan mengkait-kaitkan etnis dan kaum. Seperti ujaran antek-antek asing atau Cina, kaum-kaum kafir dan sebagainya, itu yang nyata rasis dan sara. Samsi Ali juga menyinggung penuntasan KKB di Papua. TNI sudah berbuat dan akan terus berbuat untuk menumpas KKB di Papua. KKB di Papua itu gerakan ideologis politik, sama dengan gerakan radikalis dan teroris yang berideologi agama. Sepanjang masih ada oknum-oknum yang radikal dan fanatis buta, serta sesat dalam memahami akidah agama, maka teroris atas nama agama akan selalu terus ada. Mencegah dan menumpas tindakan destruktif kelompok teroris adalah tugas pokok dan fungsi aparat keamanan dan pertahanan. Tapi meluruskan pemikiran sesat kelompok radikal, jika teroris dianggap tidak ada hubungan dengan agama, adalah tugas pokok dan fungsi ulama, imam dan ustadz-ustadz, serta lembaga keagamaan yang harus dilakukan secara simultan. Terus bermunculannya gerakan radikalisme dan terorisme yang menggunakan simbol-simbol agama di dunia umumnya dan di NKRI khususnya, perlu dipertanyakan, kemana pembinaan yang dilakukan lembaga dan perangkat agama selama ini dalam peran meluruskan dan menuntaskan pemahaman sesat tentang akidah agama yang dialami kelompok radikal dan teroris. Juga perkataan Bahar Smith yang menghina KSAD sebagai Jenderal Baliho. Serta jika tidak ada orang Arab dan habaib, maka Jenderal Dudung masih menyembah pohon. Ini orang yang cocoknya selalu menghina dan menghujat pihak lain, seolah dia paling mulia dan orang lain paling hina. Padahal sejatinya, dia adalah mantan narapidana, pelaku penganiaya anak kecil, tindak pidana yang rendahan dan recehan. Orang yang sakit jiwa, tapi selalu menganggap orang lain tidak waras. Selepel preman jalanan saja malu, jika hanya berani menganiaya anak kecil. Bahar Smith ini, jika dibandingkan dengan Jenderal Dudung, tentu tidak selevel. Jomplangnya seperti langit dan bumi. Jenderal Dudung seorang jenderal bintang 4 dengan segudang prestasi bagi negara dan KSAD lagi. Sedangkan Bahar Smith, apa yang telah dibuatnya untuk negara? Selain hanya mencaci maki pemerintah, prestasi tertingginya saat ini hanya lulus sekolah narapidana
Bacotnya doang yang gede, menutupi nyalinya yang seupil. Buktinya hanya berani sama bocil. Seperti tong kosong yang dibanting berbunyi gelondang. Hei Bahar Smith, Jenderal Dudung bukan Jenderal Baliho, tapi jenderal yang berani menghancurkan para kadrun penyembah baliho alias penyembah berhala. Terus, emang hanya orang Arab dan habaib satu-satunya yang mengajarkan tentang cara berketuhanan yang Maha Esa di negeri ini? Jangan sombong dan takabur. Itu bukan sikap seorang ulama, tapi sikap preman yang diulama-ulamakan oleh antek-anteknya. Sifat yang diturunkan oleh setan bin iblis. Jangan-jangan ente dan oknum-oknum ulama yang selalu mengujar-ujarkan kalimat-kalimat kotor, hinaan, hujatan, manipulatif dan memelintir kalimat untuk menghasut permusuhan terhadap pihak lain yang tidak sealiran dengan ente, tidak lebih dari iblis yang berbaju ulama, alias setan berjubah. Karena adab dan tingkah laku ente dan antek-antek ente sangat jauh dari adab ulama yang selalu berlisan bijak, menyejukkan, memberikan rasa damai dan mempersatukan. Tutur kata dan sikap yang selalu menampilkan ujaran kebencian dan sumpah serapah adalah anomali dari sifat dan ajaran Allah. Jenderal Dudung teruslah bersikap tegas terhadap kadrun-kadrun yang selalu berusaha memecah belah persatuan dan menciptakan permusuhan antara anak bangsa. Mayoritas rakyat Indonesia sangat mendukung dan berharap penuh pada kepemimpinan dan sikap tegas jenderal. Saat sebagian petinggi-petinggi NKRI ini hanya diam seribu bahasa melihat tingkah laku barbar kadrun-kadrun tersebut. Kita adalah orang Indonesia asli yang ditakdirkan bersatu walau beragam etnis dan agama. Akan selalu satu barisan dengan jenderal dan tidak akan pernah gentar dengan kelompok kadrun yang jumlahnya hanya segelintir tapi bacotnya nyaring, yang sejatinya adalah kaum pendatang dan non-pribumi di Nusantara ini. Tapi nggak nyadar, malah mau ngatur-ngatur NKRI dengan cara dan adab dari negeri asalnya yang satu etnis dan satu agama, tapi selalu berkonflik. Tanhana Dharma Mangrua. Tiada pengabdian yang mendua untuk persatuan rakyat Indonesia. NKRI harga mati. Kadrun berani macam-macam, kita keremus bacotnya agar sepi demi kejayaan NKRI. Karena Jenderal Dudung adalah satu-satunya perwira tinggi TNI, Panglima yang berani mencopoti baliho-baliho yang mengotori ruang publik Jakarta pada saat pejabat-pejabat yang lain diam membatu. Sebagai contoh, pada saat Kepala Staf TNI Angkatan Darat memberikan khotbah di sebuah masjid di depan anak buahnya di Kalimantan kalau tidak salah, beliau memberikan suatu arahan, jangan mendalami agama terlalu berlebihan atau terlalu mendalam. Itu dipenggal oleh kelompok-kelompok kadrun ini. Padahal yang disampaikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat adalah jangan mempelajari agama terlalu mendalam tanpa bimbingan dari orang yang sangat paham tentang agama. Jenderal Dudung Abdurrahman mengatakan jangan mempelajari agama terlalu dalam. Itu saja isu yang disampaikan. Demikian video serangan kepada Jenderal Dudung bagian pertama. Silahkan ikuti bagian kedua dengan judul Tuhan bukan orang Arab dan bukan Arab. Semoga Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang memberkati kita semua. Amin saudara-saudaraku.